Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa channel YouTube Soekarno TV di seluruh dunia, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi ini jam 7.01 waktu Indonesia Barat kita dapat berjumpa di channel YouTube Soekarno TV. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas kita masing-masing. Shalawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Terima kasih kepada saudara sebangsa dan setanah air, baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang telah berperan membantu perkembangan dan kemajuan channel YouTube Soekarno TV dengan cara like, comment, subscribe, and share. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan dengan berlipat ganda. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada hari Ahad ini perkenankan saya Soekarno dari channel YouTube Soekarno TV menyampaikan info penting ketika Sang Mursyid Siddiqiyah Kiai Haji Muhammad Muhtar Mukti Syah Muhtarullah Al-Mujtaba membedah makna yadullahi alal jamaah yang telah dimuat majalah alkausar.com. Kalau biri wat taqwa, kebaikan tidak diorganisir hanya masing-masing diri, tapi ismi wal udwan diorganisasi, biri wat taqwa bisa dikalahkan oleh kemaksiatan. Syekh Muhtarullah Al-Mujtaba, Mursyid Thorekoh Siddiqiyah. Penataan organisasi yang baik ini dicontohkan oleh Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Setelah terorganisasi, umat muslim di Madinah tak hanya berhasil mengalahkan kaum kafir Quraisy, bahkan menjelma menjadi super power dunia. Iring-iringan kendaraan memasuki kawasan pondok pesantren As-Siddiqi yang terletak di perbatasan Pasuruan dan Probolinggo, Jawa Timur. Bus biru yang terletak paling depan berhenti, diikuti sejumlah mobil. Turun dari bus sang tamu agung, Syekh Muhtarullah Al-Mujtaba, Mursyid Thorekoh Siddiqiyah. Beliau bertamu ke rumah salah satu wakilnya, Khalifah Samsul Arifin. Kunjungan sang guru ke pondok pesantren As-Siddiqi ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan ibadah S3 ke sejumlah tanah Jamiatul Mudzakirin di Tapal Kuda. Beberapa pengurus DPP organisasi Siddiqiyah, Orsid, dan lembaga otonom ikut pula dalam acara tersebut. Dalam kunjungan tersebut, sang guru hanya menjelaskan satu hadis yang sedikit dan pendek, tapi artinya sungguh mendalam. Secara singkat, di sini saya hanya akan menyampaikan satu hadis keterangan dari sahabat
Ibnu Abbas. Demikian hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadullahi alal jamaah. Hadis ini detak singkat tetapi cukup. Jadi detak cukup, kata sang mursyid mengawali pitutur luhurnya. Kalau diamalkan, lanjut sang mursyid, hadis yang singkat ini menakjubkan, cukup menakjubkan. Tetapi kalau tidak diamalkan, meski dibaca 1000 kali, tidak akan keluar ketakjubannya. Bagaimana mengamalkan hadis yang singkat itu? Dalam hal tersebut sang mursyid menjelaskan, bila jamaah yang disebut dalam hadis tersebut bukan sekedar jamaah, bukan hanya kumpulan manusia. Jamaah itu kumpulan manusia tapi yang diorganisasi. Ada banyak orang kumpul tapi tidak diorganisasi, seperti kondangan atau seperti orang melihat tontonan. Macam-macam tontonan itu berkumpul banyak tapi tidak diorganisasi, ungkap sang guru. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan berjamaah, seperti yang tercantum dalam surat At-Taubah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha sadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kamu tolong menolong atas kedurhakaan dan permusuhan. Takutlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu dahsyat siksanya. Diperintah ta'awanu, diperintah membuat organisasi yang tertib tentang biri wat taqwa, dan tidak boleh membuat organisasi alal ismi wal udwan, papar sang mursyid. Latar belakang kenapa harus membuat organisasi yang mengkoordinir kebaikan agar bisa melemahkan organisasi yang bertujuan untuk kemaksiatan. Kalau biri wa taqwa kebaikan tidak diorganisir, hanya masing-masing diri, tapi ismi wal udwan diorganisasi, biri wa taqwa bisa dikalahkan oleh kemaksiatan. Terang cucu Kiai Ahmad Suhada tersebut. Rasulullah juga memberikan sebuah contoh nyata, yadullahi alal jamaah. Seperti halnya sebelum umat Islam di Makkah hijrah ke Madinah, mereka kalah dengan para orang kafir Quraisy. Karena kafir Quraisy diorganisasi dengan baik, sedangkan para umat Islam belum terorganisir. Namun setelah ada perintah hijrah untuk kedua kalinya, yaitu ke Madinah, ada 3 hal yang dilaksanakan oleh Nabi. Pertama adalah iqamatul masjid, membuat organisasi muhajirin dan ansorin, lalu mendirikan negara muslim Madinah yang diikat dengan piagam Madinah. Setelah semuanya terlaksana, hanya dalam tempo 22 tahun saja, di bawah kepemimpinan Rasulullah, dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan sepeninggal Abu Bakar dilanjutkan oleh Umar Ibnul Khattab. Negara Madinah menjadi negara superpower yang dapat mengalahkan Romawi dan Persia. Setelah membentuk negara, organisasi, coba Rasul 10 tahun di Madinah
wafat diganti Abu Bakar 2 tahun. Abu Bakar wafat diganti Umar 10 tahun. Berapa dihitung itu? Baru 22 tahun. Masya Allah. Semua dikuasai. Palestina dikuasai. Madinah, Yordania, Mesir, Persia, semua dikuasai. Padahal cuma 22 tahun. Padahal waktu itu negara di dunia super powernya itu hanya 2. 1 Romawi dan 2 Persia, papar sang guru. Oleh sebab itu sang mursyid, beliau berjuang dengan sungguh-sungguh bagaimana organisasi ini rapi, serapi-rapinya agar memperoleh berkah hadis yadullahi alal jamaah. Kalau itu diamalkan sungguh-sungguh, menakjubkan seperti negara Madinah. Sang mursyid memaklumi jika organisasi di Siddiqiyah karena masih baru, sedangkan yang lama-lama saja juga belum rapi. Namun sebagai murid yang taat kepada sang guru, sudah menjadi kewajiban jika kita ikut berorganisasi, merawat dan merapikan organisasi yang dilahirkan dari gagasan sang mursyid. Kalau cinta terhadap organisasi Siddiqiyah itu harus yang rapi, harus yang rajin, harus semua jadi organisasi. Harap sang mursyid. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dari apa yang diajarkan oleh sang mursyid Thariqah Siddiqiyah Kiai Haji Muhammad Muhtar Mukti Syekh Muhtarullah Al-Mujtaba, maka kita dapat mengerti dan memahami pentingnya organisasi, pentingnya berorganisasi yang baik, pentingnya berorganisasi dengan rapi. Karena jika dapat meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menjadi super power dunia, super power perdamaian dunia. Karena abad ini adalah abad kebangkitan tasawuf dunia. Dan alhamdulillah, kalau kita mengerti dan memahami bahwa kebangkitan tasawuf dunia di Indonesia, kebangkitan tasawuf dunia dipimpin oleh beliau sang mursyid Thariqah Siddiqiyah Kiai Haji Muhammad Muhtar Mukti Syekh Muhtarullah Al-Mujtaba. Kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas prestasi dan keberhasilan besar tersebut, sehingga nantinya bangkitan tasawuf dunia dapat membawa kemajuan kepada umat Islam dunia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, demikian tadi yang dapat disampaikan pada pagi ini.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mohon dukungannya untuk kemajuan dan perkembangan channel YouTube Soekarno TV dengan cara like, subscribe, comment, and share. Mohon doanya, semoga Soekarno dan keluarga selalu sehat, sukses, banyak rezeki barokah, ilmu bermanfaat barokah, umur panjang penuh barokah, selalu dilindungi dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Salam NKRI Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.